Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas program linier. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-11, yang mana pertemuan ke-11 ini kita sudah masuk chapter yang baru, yaitu mengenai metode simplex 2 tahap. Jadi kalau untuk yang metode simplexnya sendiri sebenarnya sudah final di minggu lalu. Jadi untuk yang metode simplex 1 tahap itu saya bagi atas kasus maksimum, kasus minimum, dan kasus khusus. Jadi ada 3 kali. Saya pikir dari 3 pertemuan itu mestinya Anda sudah mulai terbiasa kan ya, melihat pola dan penjelasan yang saya kasih. Oh ini begini, ini ke sana, oh BE-nya berarti begini harusnya. Sampai saat ini sudah cukup menguasai, karena saya menjelaskannya per item, termasuk OBE-nya pun saya jelaskan per baris, saya jelaskan di video. Kalau Anda benar-benar menyimak video setiap pertemuan, mestinya sudah bisa sekarang ya, sudah mahir. Jadi di bagian ini untuk yang metode simplex 2 tahap ini nanti saya tetap mengalokasikan atau mengagendakan 2 pertemuan, meskipun sebenarnya 1 pertemuan ini pun sebenarnya selesai karena tidak ada banyak tambahan yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya tulis materinya adalah part 1, kemudian untuk yang pertemuan selanjutnya kita isi dengan part kedua masih metode simplex 2 tahap. Untuk yang hari ini seperti biasa masih saya ambilkan dari bukunya Pak Mariono ya. Jadi karena di sana agak sedikit lebih mudah gitu ya untuk dipahami menurut saya, selain juga karena supaya runtut dengan yang kemarin-kemarin. Untuk yang pertemuan selanjutnya mungkin barangkali bisa kita tambahkan kajian dari buku yang lain, atau nanti kita fokuskan di sesi tanya jawab untuk yang minggu depan gitu ya. Jadi bukan untuk pertemuan yang selanjutnya ke-12 gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini rincian materinya seperti ini. Yang pertama, memahami metode simplex 2 tahap itu seperti apa. Kemudian memahami perbedaan utama algoritma metode simplex 1 tahap dan 2 tahap. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan berbagai jenis kasus atau masalah PL menggunakan metode simplex 2 tahap. Ini kita juga harus berhati-hati, karena kemarin kalau di yang metode 1 tahap kan seperti tadi saya sebutkan ada 3 jenis kasus, minimum, maksimum, dan kasus-kasus khusus, di mana tiap kasus ini mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, punya ketentuan yang berbeda-beda, dan itu harus dihafalkan. Nah, di sini nanti sebenarnya juga kita masih tetap menggunakan patokan yang kemarin itu, cuman dengan beberapa tambahan aja gitu ya. Jadi ada beberapa hukum dan syarat tambahan, nanti kita lihat. Oke. Ini adalah latar belakang. Jadi kenapa muncul yang namanya metode simplex 2 tahap? Kenapa muncul metode simplex 2 tahap? Yang pertama adalah latar belakangnya penggunaan M, atau di buku-buku lain ada yang menyebut sebagai Big M. Kenapa kok dinamakan Big M, Bu? Ya karena M ini kan diilustrasikan atau diumpamakan suatu bilangan positif yang sangat besar gitu kan nilainya, ya kan, sangat besar nilainya. Di beberapa buku dia disebut sebagai Big M. Nah, Big M ini menggunakan metode Big M. Kalau ini salah ya, harusnya bukan metode simplex 2 tahap. Pada metode simplex gitu ya, nggak ada 2 tahapnya nih. Sebentar, saya coret dulu. Nggak ada, harusnya tidak ada 2 tahapnya. Nah, sini. Oke. Pada metode simplex justru dapat merepotkan untuk kasus PL yang rumit dan kompleks. Jadi kalau misalkan kita ketemu kasus PL yang misalkan dia rumit dan kompleks ya, kayak kendalanya ada banyak sekali. Kita kan sama ini ketemu kan paling banyak kan ketemu kan
4 atau 5 gitu, itu sudah paling banyak. Tapi kan dalam kasus real dan analisis yang lebih lebih kompleks, lebih berat, pasti kendalanya lebih banyak. Harus memperhatikan faktor ini, faktor itu, faktor ini, banyak sekali gitu kan. Banyak sekali faktor kendalanya. Yang pernah saya contohkan, kalau nggak salah, misalkan contoh yang perusahaan mie instan gitu ya, yang mengeluarkan varian baru, dia harus menganalisis kemasannya, harga pasarnya, persaingannya dengan dengan mie yang lokal. Kemudian kalau dia mengeluarkan varian rasa itu apakah mungkin sama, kayak misalkan di sini rasa ayam geprek, misalkan varian rasa ayam geprek di sini dengan dijual di sini dengan di Papua mungkin akan berbeda, karena orang sini sudah sering makan geprek kan biasa, tapi orang di Papua sana barangkali penasaran dan justru cocok sama lidah mereka. Oh, ternyata di sana banyak peminatnya. Nah, itu masih memperhatikan faktor peminat, kemudian transportasi, ongkos produksi, pengemasan, dan lain-lainnya, macam-macam, banyak sekali. Dan itu membuat kasus yang harus ditangani jadi lebih kompleks kendalanya gitu ya. Belum lagi variabel yang diperhatikan juga banyak, berarti kan nanti jadi rumit dan kompleks. Maka perhitungan menggunakan Big M ini kadang bisa merepotkan. Kalau kita menghitung manual tentu melebihi kesanggupan kita, bisa sudah diserahkan kepada aplikasi atau software. Jadi diserahkan kepada software. Itu pun kadang penggunaan Big M ini kalau kita menggunakan software, iterasinya jadi sangat banyak, berkali-kali. Tabel perbaikannya itu loh, terus kadang ada yang muter. Pernah dengar ada coding yang iterasinya itu berjalan sampai berhari-hari gitu kan, dalam kondisi yang tidak boleh berhenti dan tidak boleh tidak boleh mati gitu iterasinya. Nanti kalau mati dia mengulang dari nol. Nah, kasus penggunaan M yang seperti itu kadang bisa terjadi gitu ya, sehingga penggunaan Big M pada algoritma yang nantinya panjang sekali itu justru dapat mengurangi ketepatan hasil utamanya gitu, atau justru malah bisa menghasilkan jawaban yang salah gitu. Itu menurut ini saya ambilkan dari bukunya Pak Mariono. Saya sendiri secara pribadi belum pernah menemui yang sampai penggunaan Big M itu membuat iterasinya jadi salah, membuat hasilnya jadi nggak tepat gitu, atau menghasilkan jawaban yang salah. Saya sendiri belum sampai tahu ya, belum pernah lihat. Solusinya adalah mengatasi kondisi di atas. Akhirnya algoritmanya ini dicoba untuk dipecah menjadi 2 tahap. Jadi beberapa buku menyebutkan sebagai two phase simplex method atau metode simplex 2 fase. Ada juga yang menyebut metode simplex 2 tahap. Kita seragamkan saja istilahnya metode simplex 2 tahap. Tahap pertama itu digunakan untuk mengecek apakah algoritma ini menghasilkan penyelesaian layak basis atau tidak. Jadi itu dulu. Kalau yang di tahap 1 kan langsung sampai bawah gitu kan, artinya setiap tabel atau setiap kali perbaikan itu kita mencari penyelesaian layak basis. Kalau di sini enggak, tahap 1 itu nyari PLB dulu yang disebut penyelesaian layak basis, baru kemudian di tahap kedua itu mencari penyelesaian optimum gitu. Jadi karena dinamakan 2 tahap, nanti setelah tahap 1 akan ada pengecekan perlu lanjut ke tahap 2 atau tidak gitu. Kalau misalkan memang perlu lanjut ke tahap 2, baru kita akan mengkondisikan bagaimana supaya dari tabel 1 masuk ke tabel kedua, tapi ke tahap 1 masuk ke tahap 2. Tapi kalau misalkan ternyata dia itu tidak perlu lanjut atau dirasa tidak bisa dilanjutkan, oh ya sudah, berhenti sampai di situ gitu. Jadi perbedaannya di situ. Keuntungannya menggunakan ini adalah yang pertama, tabel kita tidak sampai akan melangkah terlalu jauh sampai ke bawah, tapi ternyata kita tidak bisa memutuskan apakah hasilnya itu memang benar atau tidak. Karena kadang-kadang ada beberapa algoritma yang
dia itu panjang sekali tapi ternyata bulat, bolak-balik gitu, dan belum ketemu optimumnya gitu. Atau kadang ada kondisi di mana loh ini kok sampai kondisi yang seperti ini, iterasinya terlalu panjang gitu. Panjang sekali tapi kita belum nemu solusinya gitu. Nah, apalagi kalau nanti melibatkan peubah semu, nanti kan jadinya iterasinya panjang sekali. Kalau di sini nanti setelah selesai tahap 1, maka minimal kita sudah punya arah gitu ya, punya arah. Oh, ini penyelesaiannya arahnya ke sana gitu. Penyelesaian arahnya ke sana, ini kayaknya ada nih penyelesaiannya, atau kira-kira ini kayaknya nggak ada nih penyelesaiannya. Nah, kita bisa mengira-ngira gitu. Jadi ada sedikit keuntungannya. Gitu ya. Kita langsung masuk saja ke poin utama, langkah-langkah yang simplex 2 tahap. Langkah yang pertama seperti tadi saya jelaskan, nanti tetap sama kayak kemarin ya. Kita ubah dulu soalnya ke bentuk kanonik. Untuk yang bagian ini sama persis aja kayak yang kemarin. Jadi ketika mengubah ke bentuk kanonik itu pakai patokan yang sama dengan yang simplex 1 tahap kemarin. Kemudian kita akan tulis di bawahnya setelah bentuk kanonik ya, sudah. Kemudian di bagian bawahnya kita akan tulis tahap 1 gitu. Titik 2, kemudian di tahap 1 ini yang pertama harus kita tulis atau kita isi adalah fungsi tujuan yang baru. Fungsi tujuan yang baru kita bikin lagi gitu. Kenapa bikin fungsi tujuan yang baru? Karena di situ nanti kita tidak lagi menggunakan big M. Jadi yang M itu akan kita ganti dengan 1. Kalau kasusnya minimum berarti kan plus M kan aslinya, berarti kita ganti plus 1. Kalau kasus maksimum kita ganti dengan min 1, menggantikan min M. Jadi sudah nggak ada M lagi. Kemudian koefisien lain yang ada di fungsi tujuan ya, ini yang diganti cuma fungsi tujuan. Koefisien lain yaitu koefisien dari peubah utama maupun pengetat pada fungsi tujuan itu diganti dengan 0. Jadi ini bisa dibilang fungsi tujuan baru, atau kalau saya senang menyebutnya fungsi tujuan sementara. Karena nanti kalau di tahap 2 nanti dikembalikan. Jadi di tahap 1 kita bikin dulu fungsi tujuan sementara dengan ketentuan utama seperti ini, yaitu koefisien peubah utama dan pengetat diganti dengan 1, sedangkan untuk yang peubah semu diganti dengan plus 1 atau min 1 sesuai kasusnya gitu. Ini ingat, ini di fungsi tujuannya ya, di fungsi tujuannya saja yang diganti. Kemudian sisanya lainnya masukkan ke tabel simplex sama seperti yang kita pelajari dulu, kemudian dilakukan OBE sampai diperoleh tabel optimum. Ketentuan optimumnya bagaimana? Sama kayak kemarin. Kalau kasus minimum berarti ZJ min CJ-nya seperti apa? Kalau kasus maksimum ZJ min CJ-nya seperti apa? Nah, itu sama kayak kemarin ya, sama. Selanjutnya setelah ini sudah selesai sampai di tahap optimum, kita akan bikin kesimpulan dulu. Jadi ada kesimpulan sementara di sini. Jadi belum sampai hasil tapi sudah ada kesimpulan dulu, kesimpulan dari tahap 1. Dia nanti isi kesimpulannya adalah hasil dari tahap 1 ini nanti masuk kategori atau tipe apa gitu. Nanti kita punya 3 kategori atau 3 tipe, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi nanti kita putuskan dia masuk tipe apa, kemudian kita putuskan apakah dia itu lanjut ke tahap 2 atau tidak gitu ya. Setelah ini kalau memang dia nanti lanjut ke tahap 2, berarti kita akan tulis di bawahnya tahap 2.2 gitu ya. Ibaratnya kasih subjudul lah ya, tahap 2. Nah, di tahap 2 ini yang pertama kita lakukan adalah menulis lagi fungsi tujuan sama kayak yang di tahap 1. Tapi kalau di tahap 1 kan fungsi tujuan sementara. Kalau yang ini kita kembalikan sekarang fungsi tujuannya. Kita kembalikan ke seperti semula di tahap 2. Kemudian di tahap 2 ini fungsi tujuannya dikembalikan ke semula, karena yang ini kan tadi diubah menjadi 0 ya untuk yang utama sama select. Jadi dikembalikan seperti semula. Kemudian kita akan membuang semua peubah semu yang ada pada tabel secara keseluruhan. Jadi yang peubah semu di tahap 2 itu sudah langsung dihapus gitu. Jadi kolomnya yang ada peubah semu langsung di delete. Kita nggak menulis lagi gitu, sudah nggak diikutkan di sana ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di contoh. Kemudian
Tinggal kita lakukan lagi OBE sama tabel simplex sampai diperoleh tabel optimum. Baru kemudian kesimpulan secara umum solusinya adalah sekian-sekian dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu kira-kira langkahnya metode simplex 2 tahap. Setelah ini, oh ya ini masih ada kategorisasi. Yang saya jelaskan bagian ini tadi, masuk ke sini ya. Dari hasil tahap 1 ada 3 jenis solusi. I1, I2 sama I3 ini ya. Di I1 kategori yang pertama atau tipe yang satu adalah tidak ada peubah semu yang berada dalam basis optimum. Berarti sudah didapat penyelesaian layak basis awal untuk soal asli. Berarti di sini ini aman gitu ya kasarnya. Karena sudah tidak ada peubah semu yang duduk di basis. Kalau masuk di kategori 1 berarti aman, bisa diperoleh solusi. Lanjut ke tahap 2. Terus tipe kategori hasil yang kedua adalah ada satu atau lebih peubah semu yang berada dalam basis optimum tapi nilainya 0. Jadi masih ada peubah semu yang duduk di basis tapi nilai ruas kanannya sama dengan 0. Yang bagian B itu loh, yang sampingnya RI. Lah B-nya itu dia nilainya 0. Tapi dia masih duduk di basis gitu. Lah ini berarti sebenarnya sudah terdapat penyelesaian layak basis awal bagi soal. Nantinya ini menandakan bahwa di soal ada kendala yang berlebih atau sebenarnya ada kendala yang dia itu tidak diperlukan gitu. Jadi nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa gitulah. Jadi bisa lanjut yang di sini ini. Nomor kategori yang kedua itu masih bisa lanjut juga gitu. Kendala berlebih itu kan sebenarnya nggak salah gitu, cuman ya memang rodok sia-sia gitu loh kasarnya. Dan itu tidak masalah, dalam solusi pun nggak masalah. Terus untuk kategori yang ketiga adalah ada satu atau lebih peubah semu yang masih duduk di basis dengan nilai positif. Jadi nilai BI-nya atau nilai ruas kanannya positif dan dia ini masih duduk di basis. Ini menunjukkan soal aslinya dia sudah tidak layak. Jadi soalnya sudah tidak layak gitu. Jadi di sini lebih disederhanakan. Nggak kayak kemarin kan kita punya yang macam-macam ya, yang di simplex 1 tahap kemarin yang kasus khusus kan ada 3 macam ya. Kalau di sini kita sederhanakan. Pokoknya kalau ada peubah semu yang duduk di basis berarti soalnya tidak layak gitu. Udah ya. Kalau tahap 1 berakhir dengan kejadian yang ketiga atau tipe yang kategori ketiga I3 ini, maka proses berhenti. Tapi kalau yang terjadi adalah I1 dan I2, maka prosesnya masih bisa dilanjutkan ke tahap 2. Di tahap 2. Jadi yang berlanjut itu yang kategori 1 atau kategori 2. Kalau kategori 3 dia sudah tidak dilanjutkan. Gitu. Nah, ini kategori hasil dari tahap 1. Kalau kategori dari tahap 2, kategori tahap 2 ini untuk melanjutkan dari tahap 1 lanjut ke tahap 2 ini ya. Tahap 2 ini kalau tahap satunya itu berakhir dengan I1 kategori 1 berarti proses selanjutnya adalah membuang semua peubah semu yang ada di tabel terakhir. Jadi ambil tabel terakhirnya di copy paste gitu ya, tabel terakhir di copy paste. Kemudian tapi copy paste-nya itu tidak menyertakan kolom yang memuat peubah semu. Jadi kolom yang memuat peubah semu langsung dihapus aja. Dan kemudian seperti tadi yang saya jelaskan, fungsi tujuannya dikembalikan ke semula, kemudian seterusnya proses dilanjutkan OBE seperti biasa sampai optimum. Kalau tahap satunya berakhir dengan kategori yang kedua, maka di sini yang pertama dilakukan adalah menulis fungsi tujuan ya, yang menulis fungsi tujuan yang dikembalikan ke semula, kemudian membuang semua peubah semu sama sebenarnya, dan juga ini peubah semu yang masih berada di dalam basis yang nilainya 0 ini kan berarti menunjukkan kendala yang berlebih tadi ya. Jadi peubah semu yang masih berada di basis itu satu baris semuanya dihapus.
Jadi satu baris ini peubah semu yang nilai BI-nya 0 itu satu baris ke kanan semuanya dihapus, kemudian dihapus nggak diikutkan gitu ya. Kemudian yang secara vertikal kolom yang memuat peubah semu lainnya, pokoknya semua peubah semu dihapus. Jadi di tahap 2 semua peubah semu itu nggak diikutkan gitu. Setelah itu masukkan ke OBS seperti biasa, ketemu solusinya gitu ya. Itu kalau lanjut ke tahap 2 kategorinya seperti ini. Sebenarnya poin utamanya sama. Nanti akan kelihatan di contoh ya. Oke, untuk yang pembahasan contoh saya masukkan di video yang selanjutnya ya.